Menurut saya sih emang waktunya cukup pas ya, melihat momentum gara-gara Covid, banyak sekali orang berubah dari bisnis offline menjadi online, dan ini bisa kelihatan dari performance banyak perusahaan teknologi ya termasuk Sea juga merupakan salah satu beneficiary dari sana. Dan saya rasa sekarang banyak sekali teman-teman melihat bahwa at the end public market itu mungkin jauh lebih dalam dibandingkan private market. Dan untuk sebagian besar perusahaan ini nggak bisa disebut sebagai startup. Mereka udah merupakan perusahaan yang cukup besar dari sisi kapitalisasi pasar. Jadi ya betul yang itu dari sisi ini sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang cukup besar di teknologi. Anda sebutnya unicorn, tapi kurang lebih perusahaan yang mempunyai market valuasi di atas $1 miliar yang sekarang memang sedang melihat bursa sebagai salah satu tempat untuk fundraising ataupun berubah menjadi perusahaan publik. Ya, terkait dengan opsi untuk IPO sendiri, Anda melihat pilihannya seperti apa untuk perusahaan-perusahaan raksasa teknologi Indonesia ini? Apakah bisa lewat misalnya Special Purpose Acquisition Vehicle SPAC atau juga lewat IPO konvensional? Menurut Anda seperti apa plus minusnya? Ya tentu tergantung kepada perusahaan-perusahaannya. Apabila mereka PT, tentu Indonesia mungkin tempat sarana yang cukup baik. Kenapa? Karena ada beberapa yang juga saya share waktu saya pitch, saya kan baru mulai komisaris Juli tahun lalu ya. Jadi ini udah masuk bulan ke-6. Salah satu caranya kita mendekati perusahaan-perusahaan teknologi yang masih private di Indonesia untuk listing di bursa, dan ada beberapa. Satu adalah dari sisi pajak, founders tax, etc. Di Indonesia kan kalau listing hanya dapat 0,5% tambah 0,1% dari sisi capital gain tax. Nomor 2 adalah dari sisi income tax nantinya pada saat perusahaan mencapai profitabilitas sebagai perusahaan TPK, tentu dari sisi pajak akan lebih kompetitif, ya kan, lebih rendah daripada perusahaan private. Dan yang terakhir tentu dari sisi stakeholder engagement sebagai seorang perusahaan publik akan lebih mudah juga untuk mendapatkan pendanaan-pendanaan lain di luar equity seperti pinjaman dan yang lain-lain. Jadi itu salah satu positifnya. Nah, apabila tapi misal perusahaan itu tidak merupakan PT, mungkin agak sedikit beda. Misalnya mereka merupakan dari Singapura Co atau Cayman Co, mereka bisa ada alternatif yang lain juga, termasuk di perusahaan listing di Amerika atau di Hong Kong, dan menggunakan sekarang tren yang baru adalah SPAC atau Special Purpose Acquisition Company untuk masuk ke sana, karena itu cara yang mungkin lebih efisien untuk menjadi IPO per hari ini. Iya, kalau di trennya di global sendiri, pada saat sebuah perusahaan memutuskan untuk IPO dengan menggunakan SPAC ini seperti apa yang biasanya menjadi reasoning di baliknya? Jadi SPAC itu dulunya awalnya tuh bukan aset kelas yang banyak orang melihat sebagai sesuatu yang positif. Tapi secara 2 tahun terakhir, karena semakin banyak perusahaan-perusahaan besar melihat SPAC itu sebagai salah satu alternatif yang lebih efisien dari sisi pricing discovery, ya mereka melihat SPAC sebagai salah satu cara untuk IPO. Dan memang perusahaan-perusahaan yang masuk SPAC itu perusahaan-perusahaan yang cukup besar dengan market kapitalisasi paling tidak 3-5 miliar dolar, ya kan. Di Amerika tuh udah ada banyak sekali contoh-contohnya perusahaan-perusahaan yang besar yang melalui itu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan teknologi, kenapa Asia Tenggara dilihat? Karena kan sekarang memang masih ada trade war nih antara Cina dan Amerika. Jadi untuk mencari growth, orang sekarang melihat market, dan salah satu market yang mereka melihat paling positif itu adalah market Southeast Asia. Dan untuk melihat Southeast Asia, market yang paling besar di Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Jadi ya tentunya SPAC ini menjadi semacam angin baru untuk perusahaan-perusahaan untuk mencari alternatif funding dan masuk ke pasar modal dunia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.